Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman BUMDESA dan BUMDESA bersama. Baik, di video kali ini selanjutnya untuk video keempat ya, kalau tidak salah. Video lanjutan dari sebelumnya. Kemarin terakhir kita sudah menjurnal mencatat eh, penerimaan uang kas ya, baik itu hasil pendapatan usaha maupun hasil dari setoran pokok dan jasa ya, karena itu untuk BUMDESMA. Nah, kemarin itu kita mencatat ini setoran-setoran ya. Kemudian sorenya setoran-setoran ini yang setotal ini kita setor ke rekening ya, ke rekening bank. Nah, ini di store ke rekening sorenya, dan sekarang akan kita mulai mencatat pengeluaran-pengeluaran kas, baik itu untuk perguliran atau perkreditan atau meminjamkan ya. Kemudian juga pembelanjaan-pembelanjaan dan juga membayar beban-beban. Nah, posisi kemarin kan sore kita uang disetorkan nih nggak pegang. Berarti sekarang sebelum pengeluaran-pengeluaran untuk kebutuhan baik perguliran maupun biaya-biaya atau beban-beban, kita menarik dulu sesuai kebutuhan untuk hari itu ya. Nah, kita lihat di buku kas hariannya berapa nih. Nah, kemarin store, nah sekarang kita perlu untuk menarik. Kalau melihat di buku bank ini di kolom penarikannya ini sebesar 90 nih ya. 90 juta. Nah, ini dua kali narik, tiga kali ya dalam sebulan. Tapi karena saya rekapnya jadi saya langsung ke yang total 90 juta. Oke, dan bagaimana mencatat penarikan uang dari rekening bank ke kas tunai atau kas di tangan? Oke, kita langsung ke jurnal. Nah, ini sebaliknya jurnalnya. Kalau kembali store, kalau sekarang kan tarik tunai. Tarik tunai, dari rekening bank BRI perguliran. Nggak apa-apa lah ini, campur-campur ya, kecil semua, besar semua. Sebesar 90, nah ini ya, juta sekian. Nah ini hanya mutasi, tadi ya sebaliknya jurnalnya. Kas tunainya di debit ya, kemudian bank pergulirannya di kredit. Tanggalnya kita isi, penarikan tunai itu mutasi, tidak ada arus kas. Penarikan ini nilainya sesuai dengan kebutuhan untuk transaksi hari tersebut ya, oke. Nah, setelah itu baru BUMDESMA memberikan pinjaman terhadap kelompok usaha bersama. Ini perorangan ya, usaha bersama itu perorangan. Kalau lihat di bukunya, ini lihat ya. Nah, ini sorry. Nah, jadi nah ini ada penyaluran 65 juta. 65 juta itu untuk beberapa orang. Nah, ini untuk dua orang. Begitu ya. Oke, kita catat. Ini untuk pengeluaran, jenis pengeluaran yang menjadi aset, artinya tidak menjadi habis pakai, begitu ya. Eh, penyaluran pinjaman usaha bersama untuk dua orang, ya. Senilai berapa tadi? Senilai 90 juta. 65 juta. Sorry ya. 90 mah menarik uang tunainya. Nah, ini yang 90 itu untuk perguliran dua orang dan untuk biaya-biaya bulanan atau harian. Oke, berarti kalau perguliran berarti piutang ya, piutang usaha bersama ya. Bersama. Nah, piutang usaha bersama terhadap kas tunai. Kita beri tanggal
Nah, seperti itu. Nah, ini untuk ada arus kasnya. Kalau ini kas dari perguliran, nah ini kas keluar operasi, kas keluar operasi, pemberian kas keluar untuk pemberian pinjaman. Selesai untuk mencatat pengeluaran yang menjadi aset tagihan. Nah, sekarang untuk pengeluaran-pengeluaran yang lainnya, kita lihat ada apa aja. Kita lihat di kas operasional, karena yang sekarang itu lebih ke untuk beban-beban. Nah, ini ada honor pengurus, ada administrasi dan umum, ada transport, ada biaya lain-lain. Nah, untuk honor pengurus, ini honor dan tunjangan atau gaji dan tunjangan bisa disekaliguskan. Jadi jurnalnya seperti ini, teman-teman. Bedanya dengan yang ini ya, kalau yang ini penyaluran pinjaman itu tuh bukan beban, jadi piutang karena menjadi aset di luar tagihan gitunya. Dan nanti akan menguntungkan karena ada jasanya atau bunganya. Mengambil dari mana? Dari kas, bukan kas di bank perguliran ini. Dari kas tunai karena tadi kan narik. Oke, salah karena tidak secara transfer. Kalau transfer bisa melalui BRI ya. Karena ini tunai, karena tadi kan kita melakukan penarikan ini. Jadi dibayarnya secara tunai begitu ya. Nah, sekarang untuk membayar tadi apa? Gaji pengurus, gaji dan tunjangan. Pengurus gitu ya. Buktinya ya daftar tanda terima. Ini senilai berapa tadi totalnya? 11.190. Nah, nilai ini kan habis pakai, bedanya penjurnalan, di sininya beban. Beban gaji sesuai dengan keterangannya. Untuk apa bebannya? Ini beban gaji dan tunjangan. Diambil dari mana? Dari kas tunai. Kas tunai yang tadi kita melakukan penarikan. Nah, bedanya kalau yang ini kan sama-sama keluar uang nih. Sama-sama keluar, cuman bedanya ini menjadi aset karena disalurkan pinjamannya. Oke, nah itu mungkin ya teman-teman untuk memahami jurnal. Sederhana saja. Dan ini berlaku akan berulang-ulang untuk yang perguliran. Setiap ada pergulirannya begini jurnalnya gitu ya. Kayak kalau membayar gaji ya kayak ini begitu. Nah, ini juga sama ada pengeluaran arus kas. Arus kas karena beda nih ya, kalau ini beban ini kas. Kalau kas ke kas nggak ada arus kas. Tuh. Kalau ini arus komponennya arus kasnya pengeluaran kas untuk pinjaman, nah ini arus kas operasinya untuk apa? Kalau untuk gaji, apa ini yang mendekati yang ada keterangan di sini sesuai yang ada pembayaran ke pemasok bukan. Nah, ini untuk pembayaran gaji upah. Kita klik. Nah, pengeluaran kas untuk membayar gaji upah pegawai karyawan. Kita ceklah. Oh, laporan arus kasnya sudah oke, tidak ada selisih. Laba rugi sudah tertera. Kemudian neraca sudah balan juga. Nah, ini laba rugi yang tadi ya, beban pengurus yang kita jurnal. Nah, ini untuk pengeluaran-pengeluaran kas tunai yang mengakibatkan beban untuk usaha semuanya sama. Yang membedakan itu bebannya aja, beban apa? Untuk ATK, untuk pemeliharaan, sama nih. Cara menjurnal seperti ini. Oke, oleh karena itu akan saya jurnal dulu. Nanti kita lanjutkan, kita skip dulu ya videonya sebentar. Setelah selesai akan saya tampilkan sesuai semua yang ada di sini nih. Administrasi dan umum 1487 itu apa saja, tapi ini mau saya rinci ya pengeluarannya karena banyak di sini terdiri dari beberapa item. Nah, mulai dari untuk biaya komunikasi, nih, kebersihan kantor ya betul nih yang kelompok lain-lainnya. Kemudian ada transport. Nah, ini setelah selesai, ini semua saya entry. Nanti dijelaskan ya di video. Sebentar tapi sebentar ya. Kita pause dulu. Oke, nah selesai teman-teman. Jadi semua beban-beban sudah
jurnal. Nah, ini kan gaji tadi yang sebelum saya post ya. Biaya untuk komunikasi, ini penjurnalannya seperti apa? Ini beban komunikasi terhadap kas tunai. Begitu ya. Kemudian untuk aqua gelas, ini ada beban air minum galon. Nah, untuk beban-beban semuanya ini yang habis pakai. Jadi akan muncul di laba rugi beban-beban tersebut ya. Nah, oke itu teman-temannya bagaimana mencatat untuk pengeluaran-pengeluaran kas, baik itu untuk pengeluaran yang menjadi aset, seperti kalau contoh di sini adalah untuk penyaluran pinjaman atau kredit, atau dan bagaimana untuk mencatat beban-beban yang berbagai macam beban, gaji pengurus, komunikasi, akuan, UATK, listrik, IndiHome, SPPD, ya ada juga transport pembinaan kelompok. Nah ini transportasi perjalanan dinas tersendiri, IndiHome ini beban telepon internet, ya pilihan seperti itu. Kemudian ada pemeliharaan, ini kebersihan, ada ya beban pengawas, ini pemeriksaan atau auditor ya, audit. Kemudian untuk perbaikan pompa air, pemeliharaan, honor KPMD. Kemudian, nah ini ada pra ya, pra MAD atau rapat direksi persiapan untuk pertanggungjawaban tahunan di bulan Januari atau nanti Februari ini mungkin. Oh nih di MAD-nya di bulan masih di bulan Januari ya. Oke. Itu teman-teman bagaimana cara mencatat penjurnalan di mana jurnal untuk pengeluaran-pengeluaran kas. Untuk selanjutnya, bagaimana cara untuk mencatat bunga bank, pajak bank, dan administrasi bank. Seperti yang nampak di buku pembantu bank ini. Ini ya, ada bunga bank, pajak bank, dan administrasi bank. Karena saldo bank di sini harus sama persis dengan printout rekening koran atau buku bank yang dicetak dari eh, kantor bank teman-teman. Oke, itu saja. Dilanjutkan di video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.